Halo teman-teman semua yang satu profesi di dalam bidang servis AC dan pendingin. Nah, mohon maaf sebelumnya saya sudah lama tidak upload tutorial lagi ya. Saya baru buka aja mengenai upload yang video-video saya kemarin. Ternyata udah lama ya nggak saya buka ya. Ternyata banyak yang komen, Bang, kapan lagi nih bikin tutorial lagi? Wah, ternyata oke lah. Terima kasih dukungannya buat yang sudah subscribe saya. Terima kasih buat semuanya. Saya akan melakukan tutorial lagi karena apa? Sekarang ini saya akan sempatin lagi. Kemarin-kemarin saya masih kerja di perhotelan dan sekarang saya sudah berdiri sendiri dan saya sudah buka bengkel sendiri. Saya di perumahan Citra Kebun Mas di area Karawang. Oke, oke. Nah, kita akan lihat video-video saya yang berikutnya ya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya. Dadah. Baik, kali ini kita menemukan AC di mana kerusakannya ini adalah AC-nya kurang dingin. Kurang dingin itu dia bukan karena freonnya kurang ya. Kali ini kompresornya jadi kadang running, kadang tidak running. Nah, kalau kita perhatiin tadi setelah kita nyalakan selama 2 menit, untuk kipasnya ini muter tapi kompresornya stuck ya. Kadang dia itu nyala lagi sendiri terus stuck lagi. Nah, ini biasanya kerusakannya itu antara karena kompresornya itu panas ya, panas. Nah, penyebab panasnya ini kita masih selidikin dulu dari mana. Jadi kita nanti awalin dulu dengan penggantian kapasitor ya. Karena sebelumnya AC ini pernah kita cek untuk tekanan freonnya itu normal. Dan kita akan coba buka dulu ya untuk cover-covernya, dan jangan lupa untuk kabel powernya kita lepas dulu untuk keselamatan kerja. Oke, di sini kita sudah bongkar dan ini untuk kapasitornya. Di sini kapasitornya bernilai 20 mikrofarad dan 2 mikrofarad. Artinya di sini yang 20 mikrofarad itu untuk kompresor dan yang 2 mikrofarad itu untuk kipas. Nah, jadi di dalam kapasitor ini ada dua kapasitor ya. 20 mikro sama 2 mikrofarad. Nah, jadi kita coba ganti dulu untuk kapasitornya, baru nanti setelah kapasitor ini kita ganti, kita nanti menuju ke overload ya, karena tadi kita cek kompresornya ini sangat panas sekali ya, padahal tekanan freon sih sebelumnya ya, sebelumnya itu kita cek ya baru berapa hari itu normal gitu. Nah, ternyata kompresornya ini terlalu panas. Nah, kita akan selidikin dulu ya. Baik, kita ambil dulu kapasitornya. Kita selalu bawa spare part ya kalau untuk servis-servis AC. Jadi spare part umum aja yang kita bawa. Kita cari dulu untuk kapasitor yang 20 mikrofarad dan yang 2 mikrofarad. Coba kita cek dulu ya. Mudah-mudahan tidak ketinggalan. Kalau ketinggalan balik lagi kita ke rumah. Cek. Oke, ternyata ada ya yang 20 mikrofaradnya. Dan kita cari lagi yang untuk 2 mikrofarad. Jadi saya di sini menggunakan 2 kapasitor ya. Ya, ini untuk kapasitor yang 20 mikrofaradnya dan ini untuk kapasitor yang 2 mikrofaradnya. Jadi nanti di sini tuh satu tabung ini ya satu kapasitor ya, beda sama yang di atas tadi. Nah, jadi nanti akan kita gabung rangkaiannya dengan kapasitor ini dengan menggunakan satu kabel ini. Nanti kita lihat rangkaiannya ya. Ya, di sini kita udah rakit ya untuk kapasitornya dengan yang tadi yang hitam. Nah, jadi ini dijadikan ditambahin aja satu kabel. Nah, untuk rangkaiannya bisa dilihat aja nanti ya. Baik, di sini sudah kita pasang lagi ya. Kita pasang di dudukannya.
Jadi yang hitam, yang kapasitor yang kecil kita gantung aja dulu pakai kabel tis. Yang penting jangan ada yang short dan kabel ini akan kita sambung kembali. Oke, untuk AC sudah nyala, kipas nyala normal, dan suara kompresor sudah terdengar. Tapi kita tunggu dulu sekitar 1-3 menit apakah kompresor nanti mati. Kalau mati berarti kita lanjut lagi ke bagian overload. Oke, setelah kita ganti kapasitor ternyata masih sama saja, kompresornya masih terlalu panas. Jadi langkah selanjutnya adalah kita harus buka selimut-selimutnya si kompresor, karena kompresor ini udah mulai bermasalah. Jadi nanti antara dinding kipas dengan kompresor itu ada plat. Nah, plat ini nanti harus kita potong segini ya. Kita potong buat menambah sirkulasi panasnya si kompresor, sirkulasi anginnya kompresor. Oke, ini ada kita lakukan modifikasi untuk dinding kipas di outdoornya ya. Ini udah kita potong potongannya itu yang plat ya, yang itu platnya, supaya menambah sirkulasi udaranya pada kompresor. Oke, kalau dicek dari ampernya ini udah 3,8 ini dia, dan melebihin dari Q rate-nya dia ya, sudah melebihin dari Q rate-nya dia. Oke, untuk AC ini kita sudah lakukan beberapa konsep ya, beberapa cara. Karena di sini problemnya itu kompresornya itu terlalu panas. Ya, kompresor terlalu panas itu banyak penyebabnya. Ada kapasitor, ada overload, ada karena kompresornya yang sudah mulai lemah, ada juga karena pipa kapiler. Nah, ini sudah kita lakukan ganti kapasitor, cek overload dan kompresor. Tetap aja dia panas. Kita udah ganti yang baru semuanya ya, selain daripada kompresor ya. Jadi ini AC ini ada dua kemungkinan kerusakannya. Pertama, memang kompresornya sudah lemah atau di pipa kapilernya ya. Nah, terus kita lanjut lagi ke pengecekannya lagi ya. Kita udah lakukan modifikasi untuk outdoornya ini. Kita tadi bikin di dalam ini kita ada modifikasi. Ini tidak kelihatan ya dari sini, tapi di dalam sih dia. Nah, ini AC sih sudah dingin ya, sudah dingin, tapi ampernya tinggi ya. Bisa dingin tapi ampernya ini tinggi. Jadi nanti tutup ini tidak kita pasang lagi ya. Baik, sampai di sini dulu pekerjaan kita. Karena apa? Karena di sini itu trouble-nya itu sudah di bagian kompresor dan atau kemungkinan di kapiler ya. Kemungkinan ada dua penyebabnya, satu kompresor, satunya itu pipa kapiler ya. Yang pertama ini misalnya kita perbaikin, nah takutnya nanti si pelanggannya tidak mencukupin biayanya, atau yang kapilernya kita ganti dan gagal, ternyata kasihan juga si pelanggannya. Jadi yang dua-dua ini harus kita cek lebih detail lagi gitu. Namun kalau kita mau melakukan perbaikannya ya, kita kan juga butuh waktu yang lama. Nah, jadi kita harus bicarakan dulu kepada pelanggan apakah ini masih mau dilanjut atau tidak. Namun kalau kondisi yang sekarang ini AC sudah bisa digunakan, namun ampernya tinggi ya, ampernya tinggi sehingga kalau untuk ke listrik sih ya jadinya boros. Namun ya terkadang kita lihat dulu nanti pelanggannya kan, kalau misalnya memang dia setuju dengan harga-harga untuk perbaikan, nah kita bisa lakukan perbaikannya di kapiler ataupun di kompresornya. Kalau yang namanya barang ini pasti bagus ya bisa kita bikin pasti bagus, tapi ya harus kita bicarakan dulu dengan pelanggan. Jangan sampai nanti kita main bongkar terus pelanggannya kaget harganya ya, jadinya nanti nggak enakan ke pelanggannya ya. Itu aja ya.
Oke, baik, saya akan review kembali hasil AC yang video tadi. Eh, Setelah beberapa minggu kita survei, kita tanya kembali lagi ke pelanggannya, Bu, gimana AC-nya? Jadi saya WA kembali ke pelanggan, itu artinya pelayanan saya ke pelanggan lah untuk memastikan hasil kerjaan kita itu bagus gitu. Kita tanya gimana AC-nya, ada kendala lagi nggak gitu kan. Dingin Pak AC-nya, namun ya jadinya gitu, listrik saya jadi sering jepret gitu. Nah, untuk mengurangi jepretnya itu kita sarankan dia untuk mengurang-ngurangin penggunaan seperti lampu yang tidak digunakan, atau mungkin kalau AC dinyalakan, pompa air itu jangan dinyalakan gitu. Biasanya dia kalau pakai pompa air sama AC itu dia kuat. Nah, sekarang udah nggak bisa. Itu aja dia perbedaannya. Namun ke pelanggan itu kita kasih tahu juga bahwasanya dengan modifikasi seperti itu tidak tahan lama. Paling dia ya cuman hitungan, bisa dibilang nggak nyampe setahun lah gitu kan. Nah, tetap kita sarankan untuk segera melakukan perbaikan kompresor atau pipa kapilernya. Itu dia. Kalau harga kita sudah bicarakan dengan pelanggan. Nah, nanti dia akan informasikan lagi ke kita apakah nanti AC-nya akan dilakukan tindak perbaikan selanjutnya. Seperti itu dia. Terima kasih.